Semeton masih ingat tentang heboh berita yang memberitakan dua pasangan gay yang menikah secara Hindu. Dan ternyata inilah fakta yang sebenarnya. Terkadang pemberitaan di media perlu diteliti, diperhatikan dengan baik agar ketika kita menyampaikannya tidak salah. Karena sesuatu yang salah penyampaiannya maka bisa berdampak yang tidak baik. Contohnya kejadian pada tahun 2016 pada bulan November tanggal 17. Seperti dilansir pada beritawali.com Tabanan, dua bule Belanda yang bernama Hendrikus Johannes Dejker 67 tahun dan pasangannya Christianus A. Hajibrechts 67 tahun yang sebelumnya memeluk agama Katolik setelah mengikuti serangkaian upacara manusianya dan mengikuti prosesi Sudiwadani. Perlu diperhatikan ya teman-teman bahwa di sini kedua pasangan ini sebelumnya beragama Nasrani, kemudian dia berpindah agama dan proses itu disebut dengan prosesi Sudiwadani sebagai tanda bahwa beliau telah memeluk agama Hindu. Di rumah Niwayan Suwarni, Banjar Pupuan Sawah, Desa Pupuan Sawah, Kecamatan Slemadeg, Tabanan. Keduanya pada saat itu dinyatakan resmi telah memeluk agama Hindu. Hal tersebut memang ditegaskan oleh PHDI Kecamatan Slemadeg yang bernama Dewa Putu Sukadana. Di rumah Niwayan Suwarni, Banjar Pupuan Sawah, Desa Pupuan Sawah, Slemadeg. Sudana yang didampingi Hendrik Johannes Dejker dan Christianus Hajibrechts, Niwayan Suwarni secara tegas dia memberikan informasi dan membantah pemberitaan yang ramai pada saat itu yang dimuat salah satu media Bali yang menyebutkan kalau kedua warga Belanda itu merupakan pasangan sejenis yang kemudian dinikahkan secara Hindu. Kemudian PHDI sempat menyampaikan pada saat itu bahwa dia menegaskan tidak ada upacara pernikahan, bantennya pun tidak ada banten pewiwahan. Kok bisa disebut menikah secara Hindu? Nah, mungkin masyarakat hanya melihat sekilas tetapi tidak memahami secara lebih dekat upacara apa yang dilaksanakan. Karena dilihatnya kedua pasangan tersebut menggunakan baju adat Bali seolah mereka pasangan sejenis yang menikah dengan tradisi Hindu, padahal mereka sedang melaksanakan prosesi Sudiwadani, yaitu proses menjadi agama Hindu. Dia juga menyayangkan pada saat itu berita tersebut karena telah mencoreng institusinya, yaitu PHDI pastinya. Kalau upacara pernikahan, saya pun tidak mau menyaksikannya, jelas Sukadana pada saat itu. Masih menurutnya upacara yang digelar pada Rabu tanggal 15 Oktober lalu itu di tahun 2016 itu dimulai dari upacara pemerasan 3 bulanan pecolongan Sudiwadani dan potong gigi. Lalu melihat dari gemparnya berita tersebut, sebenarnya boleh tidak Hindu menikahkan atau merestui tidak hubungan sesama jenis? Seperti dilansir pada antranews.com, Hindu jelas melarang hubungan sesama jenis. Hal tersebut diunggah oleh antranews.com pada Rabu 8 Juli 2015. Dalam tata krama dan tata susila agama Hindu, perilaku homoseksual memang dilarang. Pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah saja dilarang, apalagi sejenis. Ketua Umum PHDI Sang Nyoman Swisma mengatakan agama Hindu melarang pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, apalagi hubungan sesama jenis antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Dalam tata krama dan tata suli agama Hindu, perilaku homoseksual dilarang. Pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah saja dilarang, apalagi sejenis, kata Sang Nyoman Swisma di Jakarta pada saat itu. Swisma mengatakan agama Hindu memang benar melarang perkawinan dan hubungan antara manusia dengan jenis kelamin yang sama. Karena dalam sastra Hindu, Yang Widya menciptakan laki-laki sebagai bapak dan perempuan sebagai ibu melalui upacara perkawinan. Tidak ada sama sekali sastra Hindu yang membolehkan hubungan seksual sejenis. Karena itu umat Hindu menantang perkawinan sejenis, tegas dia. Isu mengenai homoseksual mengemuka
setelah Amerika Serikat melegalkan perkawinan sesama jenis di seluruh negara bagian. Pelegalan itu dianggap sebagai kemenangan kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT dan para pendukungnya. Salah satu bentuk euforia tersebut pelegalan itu adalah pemasangan warna-warni pelangi pada foto profil media sosial dan tanda pagar Loves Win. Euforia serupa juga dilakukan sebagian pengguna media sosial yang ada di Indonesia. Kalangan agama Indonesia menolak pelegalan ini dan menilai bahwa keputusan pemerintah Amerika Serikat itu lebih karena faktor politik. Bagaimana pendapat Anda semeton? Silahkan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.